diperluas. Pertumbuhan bambu yang tergolong cepat serta mudahnya mendapatkan bambu di berbagai wilayah menjadikan tanaman bambu banyak digunakan untuk beragam keperluan masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah, bambu disebut aur atau eru. Dan bagi masyarakat di daerah raya Brastagi, bambu biasa disebut bulu. Umumnya, warga memanfaatkan luas bambu sebagai bahan bangunan dan mengolahnya menjadi beragam bahan kerajinan tangan untuk kebutuhan rumah tangga. Bersama Pak Sembiring, aku akan mengambil beberapa ruas bambu untuk dijadikan tempat memasak makanan khas Batak Karo, yaitu cincang, masakan yang biasa menjadi sajian utama dalam perayaan pesta adat. Bambu yang dipilih adalah jenis bambu muda yang mempunyai ruas sekitar 50 cm dengan ketebalan sekitar 3 cm saja. Pemilihan ruas bambu menjadi penting dalam masakan cincang. Untuk bambu tua, cenderung tebal akan membuat masakan menjadi lama matang. Kami menebang beberapa batang bambu dan memotong tiap ruas agar mudah dibawa. Cincang termasuk jenis makanan tradisional yang kaya akan bumbu. Beragam rempah dan bumbu masakan digunakan sebagai penyedap dan untuk memperkaya rasa. Penggunaan bawang, kemiri, kencur yang dihaluskan akan menjadi penyedap hingga tidak membutuhkan tambahan penyedap rasa sintetis. Sedangkan serai, lengkuas, bunga dan buah kecombrang serta daun kemangi yang diiris akan menghasilkan rasa segar dan asam. Paduan bumbu asam yang kaya akan asam asetat dan asam glukoronat dapat menjadi peredam bau amis serta membantu pematangan bahan daging pada masakan ini. Antioksidan serta zat aktif saponin dan polifenol yang terkandung dalam bumbu seperti kecombrang, serai dan kemangi berkhasiat mengatasi bau badan. Salah satu ciri khas cincang adalah penggunaan daging ayam yang dicincang sebagai lauk pauk utama. Selain ayam, masyarakat Batak Karo biasa menggunakan daging babi untuk dimasak cincang. Kata cincang berasal dari cara meracik bahan masakan ini, yaitu mencincang ayam atau daging serta sayuran menjadi potongan-potongan kecil, sehingga mudah untuk dicampur dengan bahan lain serta dapat dimasukkan ke dalam bambu. Daging ayam kampung sengaja dipilih karena mengandung sedikit lemak, serta secara adat masyarakat lebih mengenal ayam kampung dibandingkan ayam broiler. Ayam yang sudah dibersihkan ini akan dipisahkan antara daging dan tulangnya, karena dalam masakan cincang yang digunakan hanya bagian dagingnya saja. Batang pisang emas juga diiris-iris tipis. Setiap irisan batang pisang akan diiringi dengan taburan parutan kelapa. Ini untuk memudahkan proses pencampuran bahan. Getah yang ada pada batang pisang ini akan dinetralkan dengan bantuan garam dan bumbu asam lainnya. Tidak hanya batang pisang, sayuran daun ubi serta jantung pisang ikut menjadi campuran daging ayam. Tentu saja, semua dedaunan ini juga diiris tipis seperti batang pisang. Bumbu halus serta daging ayam langsung dicampurkan dengan semua sayuran yang sudah diiris tipis. Tidak lupa ditambahkan garam dan cabai, serta perasan buah kecombrang untuk menambah rasa. Semua bahan yang sudah dicampur kemudian diaduk berulang-ulang agar semua bahan tercampur rata. Jika sudah dipastikan campuran serta rasa racikan cincang sudah pas, maka semua bahan dimasukkan ke dalam bambu untuk dibakar. Pembakaran cincang bambu dilakukan dengan menggunakan api besar, di mana setiap ruas bambu ditempatkan pada sisi kawat yang disusun di kanan kiri tumpukan kayu bakar. Kawat ini akan menyangga agar ruas bambu yang berisi cincang ini tidak terjatuh dan terkena langsung api, sehingga mempercepat proses pematangannya. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk memasak cincang daging ayam ini. Selama pemasakan, ruas bambu juga terus dibolak-balik agar semua bagian cincang dapat matang merata.
Cincang masak ditandai dengan mengeringnya air dalam bambu yang biasa dilihat dari bagian atas bambu. Air ini berasal dari kandungan air yang terdapat dalam batang pisang serta bumbu asam lainnya. Penyajian cincang yang biasa disantap bersama-sama juga menambah kenikmatan masakan Batak karo ini. Cincang menjadi salah satu menu masakan tradisional Nusantara yang membuktikan betapa beragamnya kekayaan kuliner Indonesia.